Musim 2025 belum berlangsung, tapi FIA sudah membuat heboh dengan aturan-aturan kontroversialnya. FIA resmi melakukan beberapa perubahan terhadap kode etik olahraga mereka yang mengatur soal bagaimana seorang pembalap harus berperilaku dengan memberikan panduan soal hukuman apa saja yang bisa diberikan oleh race stewards. Di aturan terbaru, pembalap yang melanggar kode etik tata cara berperilaku mulai musim ini bisa dihukum skorsing sampai pengurangan poin dengan jumlah nominal denda yang berkali-kali lipat lebih besar. Langkah FIA yang semakin ekstrim ini tentu mengundang reaksi marah sekaligus heran dari publik, di mana semenjak tahun lalu topik seputar tata krama pembalap sudah menjadi pembahasan yang cukup panas. Bermula dari hukuman community service kepada Max Verstappen usai kedapatan mengumpat saat sesi wawancara pada GP Singapura dan hukuman denda kepada Charles Leclerc atas kasus yang sama, FIA mendapatkan banyak kecaman dari pembalap serta publik. Puncaknya ketika Asosiasi Pembalap F1 atau GPDA melayangkan surat protes, yaitu langsung ditujukan kepada Presiden FIA Mohammed bin Sulayem mengenai aturan-aturan yang mengekang kebebasan para pembalap dalam berekspresi serta transparansi finansial. Pembalap meminta FIA untuk memperlakukan mereka seperti orang dewasa yang tidak perlu diatur ini itu soal tata cara berperilaku karena mereka sudah tahu batasan-batasan mana yang tak boleh dilanggar. GPDA juga menyuruh Presiden FIA untuk juga menjaga lisan dan bahasanya ketika berbicara dengan pembalap, baik di forum publik ataupun tertutup. Pembalap meminta lebih dilibatkan dalam diskusi pembahasan regulasi yang menyangkut tata cara berperilaku dan hukuman apa yang bisa disepakati. Tapi alih-alih mendengarkan dan membuka ruang diskusi kepada pembalap untuk merespon surat tersebut, bin Sulayem malah melawan balik dan semakin keras dalam bereaksi. Dia malah mengatakan kalau urusan FIA bukanlah urusan para pembalap dan menyuruh mereka untuk fokus balapan saja. Bin Sulayem meminta pembalap untuk tidak mengintervensi dan FIA memiliki prosedur sendiri dalam menerapkan kebijakan tanpa melibatkan campur tangan pihak luar. Respon keras dari bin Sulayem ini tentu seperti menyiram bensin ke bara api dan membuat masalah horizontal antara pembalap dengan FIA semakin naik ke permukaan. Dalam aturan terbarunya, FIA membagi pelanggaran tata krama dan indisipliner menjadi beberapa bagian. Pelanggaran moral seperti pemakaian bahasa, gestur yang menyinggung, menghina atau kasar di depan media, penyerangan fisik sampai hasutan, akan diberikan hukuman 10.000 euro untuk hukuman pertama dan akan bertambah 10 euro jika mengulangi kesalahan yang sama sampai 3 kali. Bahkan kalau mengulangi kesalahan untuk kali ketiga, maka pembalap bisa dihukum skorsing selama 1 bulan, dan poinnya bisa dikurangi. Perkataan, perbuatan, atau tulisan yang bisa mencemarkan nama baik FIA ataupun kepentingan olahraga, sampai komentar yang menyangkut kepentingan politik atau agenda tertentu juga diberikan hukuman yang sama. Bukan cuma itu, khusus pembalap F1, hukumannya akan jauh lebih berat, karena jumlah denda otomatis akan dikalikan 4. Itu karena aturan ini berlaku untuk semua kompetisi balapan yang berada di bawah naungan F1, dan semakin tinggi level kompetisinya, maka hukumannya akan semakin berat. F1 berada di tingkat tertinggi atau tingkat keempat, yang membuat hukuman yang diberikan adalah minimal sebesar 40.000 sampai 120.000 euro. FIA sendiri dalam pernyataan resminya mengatakan kalau alasan utama dalam penerapan aturan hukuman baru adalah memberikan race stewards kejelasan, konsistensi, dan transparansi dalam pemberian sanksi kepada para pembalap. Mereka juga menegaskan race stewards harus tetap mempertimbangkan faktor lain yang bisa memberi pengecualian kepada pembalap jika kedapatan melanggar kode etik berperilaku. FIA ingin memperjelas hukuman yang diberikan, supaya kejadian seperti tahun lalu, di mana ada perbedaan hukuman antara Max Verstappen dan Charles Leclerc, tidak terulang lagi. Namun masalah dalam aturan baru ini bukanlah pada inkonsistensi penalti yang diberikan, tapi apa yang menjadi dasar bagi FIA yang sangat bernafsu untuk mengatur moralitas di lingkungan pembalap adalah sesuatu yang dipermasalahkan dari sudut pandang kebebasan berekspresi, dan inilah yang diprotes di surat GPDA. Apalah artinya penalti yang konsisten jika masalah sebenarnya adalah pada regulasinya itu sendiri? Pasal-pasal yang disebutkan FIA adalah pasal karet dengan faktor subjektivitas tinggi. Tidak ada definisi yang jelas mengenai perkataan atau perbuatan apa yang bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik kepada FIA, atau dengan kata lain, penerapannya akan dikembalikan terhadap interpretasi dari race stewards itu sendiri. Apakah mengkritik keputusan race stewards termasuk merusak moral bagi FIA? Atau apakah yang dimaksud itu mengkritik presiden secara langsung?
Begitu juga dengan kata-kata tidak sopan atau menghina. Subjektivitas race stewards akan menentukan seorang pembalap akan dihukum atau tidak. Jika ada race stewards yang mengkategorikan suatu perbuatan atau perkataan sebagai sesuatu yang kasar, mungkin penilaian yang sama tidak akan berlaku di khalayak umum karena standar moral yang diusung berbeda-beda. Bagian terburuk dari aturan terbaru ini adalah level hukuman yang diberikan begitu besar dan potensi hukuman berupa skorsing sampai pengurangan poin untuk pelanggaran tata krama mungkin sudah berlebihan bagi Ben Sulayem. Penalti poin saja cuma dihitung dalam periode 12 bulan dan hanya berbuah satu larangan balapan bagi yang melanggar batas poin maksimal yang tentunya jumlah pelanggarannya lebih dari 3 kali. Panduan hukuman kode etik yang baru kemarin merupakan salah satu tindak lanjut dari Ben Sulayem untuk menunjukkan seberapa besar kuasanya di FIA dan menegaskan jika penegakan aturan adalah sesuatu yang ia sangat prioritaskan. Tapi jika kita lihat ke kacamata yang lebih besar, langkah ini mungkin merupakan salah satu bentuk perlawanan balik Ben Sulayem dan salah satu usahanya untuk memperkuat statusnya sebagai presiden FIA yang ingin terpilih lagi demi periode kedua tahun ini. Memang ada beberapa hal positif di bawah kepemimpinan Ben Sulayem, seperti ajang-ajang balap lain yang lebih diperhatikan selain F1 sampai sukses memaksa F1 membuka diri untuk menerima tim baru. Tapi selain itu, terutama dalam membuat kebijakan, dia banyak menimbulkan kontroversi semenjak memimpin FIA pada 2022 silam. Seperti terlalu intervensi terhadap urusan komersial, membatasi kebebasan berpendapat, terlalu terburu-buru dalam menanggapi rumor, sampai kepemimpinan otoriter dengan banyaknya staf senior FIA yang mundur atau dipecat sepihak. Akhir musim lalu saja, FIA memecat dua figur pentingnya, yaitu Niels Wittich dan Paolo Basari. Niels Wittich yang menjabat sebagai race director tiba-tiba dipecat secara sepihak setelah balapan GP Brazil yang diduga kuat karena adanya perbedaan pendapat antara dirinya dengan Ben Sulayem. Parahnya lagi, FIA di media mengatakan kalau Wittich mengundurkan diri yang kemudian dibantah oleh yang bersangkutan kalau dia dipecat secara sepihak karena selisih paham dengan sang presiden. Race steward senior FIA, Tim Mayer, juga dipecat tiba-tiba oleh FIA lewat SMS dari salah satu staf Ben Sulayem. Ia menduga jika pemecatannya itu karena sang presiden memiliki masalah personal dengannya. Terbaru di akhir 2024, FIA mengubah struktur tata kelolanya dengan membatasi kewenangan Komite Etik dan Audit yang salah satu tugasnya adalah mengawasi Ben Sulayem sebagai presiden FIA. Dalam statuta FIA terbaru, kekuasaan Komite Etik dan Audit harus berada di bawah persetujuan Presiden FIA dari yang sebelumnya bisa bertugas secara independen. Wewenang tersebut diubah setelah tahun lalu Ben Sulayem diinvestigasi oleh Komite Etik FIA atas dugaan intervensi penalti Fernando Alonso pada GP Arab Saudi 2023. Selain itu, informasi yang menyangkut laporan dari investigasi Komite Etik dan Audit juga dibatasi atau lebih tertutup dengan alasan meminimalisir kebocoran informasi ke publik. Perubahan tata kelola tersebut disetujui dalam rapat besar FIA di Rwanda setelah acara prize giving dan otomatis memicu banyak kritikan dari mayoritas representatif F1 di sana yang khawatir terhadap hilangnya check and balance di bawah kepemimpinan Ben Sulayem. Ben Sulayem seakan-akan membuat pagar untuk melindungi jabatannya sebagai presiden FIA dan melihat dukungan dari Senat dan perwakilan asosiasi balap yang ada di sana. Kemungkinan besar pria 62 tahun tersebut bisa terpilih lagi untuk periode kedua. Ben Sulayem menegaskan jika surat terbuka dari GPDA yang bermuatan politis supaya membuatnya tak terpilih lagi, bisa ia lawan balik dengan membuat proteksi di lingkungan kepemimpinannya di F1. Melansir dari The Telegraph, pembalap dikabarkan sangat marah dengan aturan terbaru FIA yang mempertegas hukuman soal tata cara berperilaku. Dengan semakin keras dan otoriternya FIA dalam mengatur standar moral pembalap dan pembatasan kebebasan berekspresi, kami tidak akan kaget jika GPDA melakukan unjuk rasa yang lebih ekstrim sebelum GP Australia nanti. Dan karena aturan tersebut berlaku ke semua ajang balap di bawah FIA, ada potensi jika GPDA akan menginisiasi protes dengan skala yang lebih besar, terutama dari ajang sekelas kejuaraan dunia lainnya. Sekelas FIA tapi kok kebijakannya mirip seperti negara plus 62? Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.